Kita membuka dari Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah tua, 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sekali lagi Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal kujama jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari sakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjama jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitnya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang diberbahagiakan di pagi hari ini, dalam renungan di hari ini, judulnya adalah perjumpaan yang mengubahkan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap perjumpaan dengan pribadi Yesus, the people that who meet with Jesus Christ, his life must be changed. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang mengalami perjumpaan baik lelaki dan perempuan, pria dan wanita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Nah, di sini kita melihat Alkitab dalam Markus pasal yang kelima ini ada bagian Alkitab yang sama menceritakan tentang sakit pendarahan dari wanita ini. Pada bagian lain dari ketiga Injil sinopsis ada Matius, Markus, Lukas. Tapi saya mengambil yang di Markus pasal yang kelima. Karena kitab Markus begitu menonjolkan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat Alkitab pada catatan Injil Markus ini mendeskripsikan tentang latar belakang perempuan ini secara singkat. Kita melihat di situ dari ayat 25, di situ kita bisa melihat latar belakang perempuan ini. Yang pertama adalah ia menderita sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Yang kedua, kita melihat ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Nah, dalam terjemahan yang lain disebutkan the magician. Nah, di situ. Sehingga yang ketiga, ia telah dihabiskan semua yang ada padanya. Yang keempat, keadaannya semakin memburuk. Nah, ini kita melihat wanita ini dalam sebuah pergumulan hidup yang berat sekali. Kemudian kita melihat penderitaan-penderitaan yang dia alami. Yang pertama, dia menderita pendarahan selama 12 tahun. Sakit pendarahan selama 12 tahun berulang-ulang diobati oleh tabib sehingga sama sekali segala sesuatu yang ada padanya habis. Kemudian di situ kita melihat tidak ada faedah, bahkan kondisinya semakin buruk. Saya ingat sebuah lagu yang diajarkan oleh guru sekolah minggu di anak-anak sekolah minggu bahwa ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun-turun mencari damai, namun akhirnya damai tidak ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan.
Bapak Ibu, sebuah kondisi yang sangat ekstrim dialami oleh wanita ini. Sakit, kekayaannya habis, berobat, tidak sembuh, dan keadaannya bertambah buruk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus mengubahkan dan membawa berkat dalam kehidupannya. Kita lihat di situ, ayat yang ke-27 memberikan pengertian kepada kita, memberikan gambaran, memberikan informasi bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berarti selama masa hidupnya dia, artinya before her meet with Jesus Christ, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, tetapi dalam keadaan sakit. Tetapi dia belum berani untuk datang kepada Tuhan Yesus dalam kondisi yang demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam berbagai penelitian, Alkitab tidak menjelaskan kepada kita secara detail bahwa apa motif sampai dia tidak datang kepada Yesus. Karena Alkitab berkata bahwa dia sudah mendengar. Jadi sudah mendengar berarti dalam kondisi sakit yang sekian lama itu, dia sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Nah, kita tahu Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun. Melakukan mujizat dan berbagai hal, menyembuhkan orang, membangkitkan orang, dan lain sebagainya. Nah, wanita ini tentunya selama 3,5 tahun itu mungkin sudah mendengar. Karena Alkitab berkata dia sudah mendengar, tetapi tidak menjelaskan berapa lama dia mendengar. Tapi dia sudah mendengar, artinya sudah pernah mendengar berita ada mujizat di situ yang dibuat oleh Tuhan Yesus, bahwa ada kesembuhan yang dibuat oleh Tuhan Yesus di situ. Banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan, yang bertemu dan mengalami perjumpaan, encounter with Jesus Christ that was changed the life of the people. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus di sini, dalam sebuah kondisi yang terpuruk baru dia datang kepada Tuhan Yesus. Memang belum terlambat untuk dia datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi apabila dia datang kepada Tuhan Yesus dalam situasi-situasi yang tidak begitu buruk, artinya jangan sampai tunggu situasi buruk terjadi dalam hidup baru dia datang. Mungkin saja dia bisa dipulihkan lebih cepat, tetapi semakin keadaannya semakin buruk di situ baru dia datang kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, ayat 17, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus di sini, dia sudah mendengar, jadi dia sudah mendengar sehingga ini membawa imannya dia, menimbulkan imannya dia dari belakang dan menjama. Jadi Tuhan Yesus menjadi pengharapan terakhir, the last hope dari wanita ini. Karena semua usaha yang dibuatnya gagal, semua usaha, semua apapun yang dikerjakan untuk kesembuhannya gagal. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang ke-25 Alkitab memberikan bahwa ia telah diobati oleh berbagai tabib, oleh berbagai paranormal, oleh berbagai dukun. Tapi hasilnya nihil. Dia tidak mengalami perubahan apa-apa dan malah keadaannya semakin buruk. Hal ini bisa dikontraskan dengan Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 bahwa iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Allah datang supaya setiap orang mempunyai hidup, dan hidupnya dalam berbagai kelimpahan. Maksud kelimpahan di situ bukan dia fully dengan harta, richly, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana bahagia yang digambarkan Alkitab itu, kepenuhan yang digambarkan Alkitab itu adalah ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Encounter with the personality of the Jesus Christ that was changed her or his life. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini sama sekali tidak berubah situasinya. Dan dia mendengar ada harapan yang terakhir adalah pribadi Yesus. Nah, biasanya Amsal 4
Biasanya orang-orang dalam situasi-situasi begini, mereka ketika masih punya harta, ketika masih punya kekuatan, ketika masih punya kekayaan, atau hal-hal lain yang dapat diandalkan, hal-hal lain dalam tanda kutip yang bisa dijadikan juru selamat, maka mereka sangat sulit. It's very difficult to come to Jesus. Dalam situasi mereka masih bisa mengandalkan hal apapun yang bisa mereka andalkan. Itulah sebabnya Yeremia 17 ayat 5 berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam situasi-situasi yang paling ekstrim, dan kita baca dalam ayat ini, situasi yang paling buruk dan terakhir tidak ada lagi harapan. Nah, segala sesuatu habis. Dia pikir bahwa dengan ke tabib dia bisa disembuhkan. Amsal berkata bahwa ada banyak jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Dia datang kepada jalan yang tepat. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." There's no other way to come. Ya. Dia datang kepada Yesus karena dia telah mendengar. Ya. Dia telah mendengar berita, tetapi dia belum berani mengambil keputusan. Dalam keadaan yang terpuruk, tidak ada lagi pengharapan. Yesus adalah solusi yang terakhir dalam hidupnya. Dan perjumpaan dengan solusi yang terakhir yang adalah pribadi Yesus itu merubah semua hidupnya. Dia mengalami kesembuhan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian Yesus berjanji kepada dia, "Pergilah dengan selamat." Nah, kita melihat dia mendengar berita di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Ada sebuah harapan, ada sebuah keinginan, ada sebuah dorongan, sebuah iman. Di situ dikatakan bahwa dia menjama. Nah, ini dia berjuang, dia ingin terlepas dari sakitnya, dan dia menjama karena dia tahu, dia sudah mendengar ada banyak mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia telah mendengar hal-hal ajaib. Karena ini penting sekali berkaitan dengan pendengaran kita. Bapak Ibu yang dikasihi, karena itu perhatikan hal-hal apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi iman kita, akan mempengaruhi tindakan kita, akan mempengaruhi pilihan dan keputusan kita. Dia telah mendengar, dia telah melihat, dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa dia telah kehilangan segala sesuatu. Iya. Dia kehilangan segala sesuatu, harta dan kekayaan, status sosial, dan kemudian dia terkucil secara sosial di sini. Sudah sakit, harta habis, terkucil secara sosial, dia asosial juga di situ. Nah, artinya asosial artinya dia mungkin tidak bergaul dengan banyak orang karena dikucilkan. Padahal manusia adalah makhluk sosial, soon politikon. Nah, di situ di hari-hari terakhir, di situ saat-saat terakhir dia datang dan menjama jubah Yesus. Dia berkata dalam hatinya. Ini saya menerjemahkan secara bebas bahwa imannya timbul dalam hatinya. Dia berkata, "Asal kujama saja jubahnya. I want to touch the garment of Jesus." Dia menjama jubahnya dan dia percaya bahwa I'll become healed. Dia disembuhkan. Dan ayat 29 berkata, "Seketika itu juga suddenly, maka berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari sakitnya." Jadi ketika dia punya iman, dia melangkah maju dengan sebuah tekad dan pilihan dan keputusan, karena before he heard about Jesus, about the miracle that what Jesus doing. Dan yang terjadi di situ, berhentilah pendarahannya when he touched the garment of Jesus. Ya, dia menjama jubahnya, berhentilah. Imannya adalah iman yang sederhana, just the simple faith from this woman. Dia berkata, "Asal kujama jubahnya, maka aku menjadi sembuh." Nah, harapan kita juga, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman yang sederhana. Alkitab berkata iman sebesar biji sesawi itu mendatangkan mujizat. Ya, kita tidak perlu iman yang besar, kita perlu iman yang seperti wanita ini. Dia hanya berkata asal kujama. Dia tidak meminta Yesus, dia tidak meminta Yesus untuk berkata sesuatu, to say something kepadanya, untuk touch, menjamanya. Dia sendiri yang menjama. Ada inisiatif dari dia untuk datang kepada Yesus. Bahkan dia menjama Yesus. Yesus tidak tahu tentang keberadaan wanita ini. Dia datang dan imannya sangat sederhana. Asal kujama saja jubahnya, aku sembuh. Nah, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya telah sembuh dan ia sembuh dari sakitnya. Bapak Ibu, perjumpaan yang mengubahkan wanita ini. Yang pertama, dia disembuhkan dari sakitnya.
penyakitnya sembuh selama 12 tahun penderitaan yang ditanggungnya, sakit penyakit akibat kutuk dosa, disease, itu dia mengalami kesembuhan karena memang Tuhan Yesus adalah juru wilujeng. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang ke-30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, ada banyak orang mungkin di sekitar Tuhan Yesus yang berdesak-desakan. Mungkin mereka bisa saja menyentuh menjamah jubah Yesus. Tetapi menjamah jubah Yesus bukan dengan sebuah kerinduan, bukan dengan sebuah iman yang sederhana untuk mengalami kesembuhan. Tapi wanita ini hanya menjamah saja jubahnya dengan iman, just the simple faith, he touching the garment of Jesus. And Bible says for us, suddenly dia sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Yesus ingin mengkonfirmasi kesembuhan yang orang-orang alami di sekelilingnya. Yesus ingin mengkonfirmasi siapa yang telah menjamah dia. Dia memandang sekeliling untuk mengetahui siapa yang telah melakukan itu. Nah, kita bisa melihat di situ iman wanita ini terkoneksi. Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya, kesembuhan terjadi, dan Yesus bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, siapa yang melakukan hal itu? Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perempuan itu menjadi takut, ayat 33, dan gemetar, dan seketika itu ia mengetahui apa yang telah terjadi. Ia mengetahui bahwa dia telah disembuhkan when he touched the garment of Jesus, and then Jesus told for the people around him, siapa yang telah menyembuhkan dia. Tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu. Dia memberitahukan bahwa saya telah mendengar tentang engkau, saya telah sakit pendarahan selama 12 tahun. Di situ dikatakan memberitahukan segala sesuatu, everything. Bapak Ibu, jadi dia menceritakan kondisi yang dijelaskan dalam ayat 25, ayat 26 kepada Tuhan Yesus. Dia menceritakan semua bahwa saya sakit 12 tahun, sakit pendarahan selama 12 tahun, saya telah berusaha untuk pergi ke para tabib, saya tidak sembuh, dan dengan iman sederhana saya telah mendengar tentang engkau ya Tuhan Yesus, dan hari ini ketika iman saya timbul, saya menjamah jubahmu karena kerinduan saya untuk sembuh, dan dia sembuh. Dia mengakui, memberitahukan segala sesuatu. Ayat yang ke-34 berkata, maka katanya, kata Tuhan Yesus maksudnya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuh dari sakitku. Di sini kita melihat perjumpaan yang pertama dengan poin yang pertama adalah ketika dia bertemu, when this woman meet with Jesus Christ, di situ dia disembuhkan oleh Tuhan. Yang kedua di sini adalah dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Alkitab berkata bahwa hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itulah sebabnya penting bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa faith come from hearing and hearing the word of God. Ini menjadi contoh bahwa wanita ini telah mendengar, timbul imannya, simple yang sederhana, dan berkata, asalku jamah jubahnya, aku menjadi sembuh. Yesus mengkonfirmasi tindakan wanita ini dengan berkata, wanita, imanmu telah menyelamatkan engkau, hai anakku. Yang pertama, Yesus memanggil dengan kata anak. Kata anak. Ya, sahabat, dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan perjumpaan yang mengubahkan. Dan Tuhan Yesus berkata, hai anakku. Sebuah sapaan yang very closely, yang sangat dekat. Yesus menggunakan kata anakku untuk menyatakan status dari wanita ini. Ini adalah fungsi dari the spirit of adoption that was brought by Jesus Christ. Imanmu telah menyelamatkan engkau, anakku di situ. Lalu imanmu artinya Yesus mengkonfirmasi bahwa tindakan wanita ini adalah tindakan yang benar. Lalu di situ Yesus memberikan berkat di situ. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu. Pergilah dengan selamat. Ada personal garanti dari Tuhan Yesus. Sembuhlah dari penyakitmu dan pergilah dengan selamat. Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, atau siapapun yang mendengarkan program Silaman Rohani pagi hari ini, sahabat yang dikasihi, ada banyak pergumulan, persoalan, circumstance, kesulitan, problem, struggle yang kita hadapi dalam hidup. Mungkin kondisi kita sama dengan wanita ini. Nah, early morning, pagi hari ini saya ingin mendoakan kita. Just simple faith.
seperti wanita ini. Jangan tunggu sampai kita kehilangan segala sesuatu, waktunya cukup lama, 12 tahun. Jadi kalau hari ini kondisi-kondisi kita seperti yang dialami wanita ini, mungkin bukan sakit pendarahan, tapi sakit-sakit yang lain, penyakit-penyakit yang lain, pergumulan-pergumulan hidup yang lain. In the early morning, I want to say, saya ingin mengencourage kita dengan berkata, come to Jesus. Datanglah kepada Yesus. Have a simple faith like this woman. Milikilah iman yang sederhana seperti wanita ini. Only say, dengan berkata, asal kujama jubahnya, aku menjadi sembuh. Apapun sakitmu, apapun persoalanmu, believe to Jesus, trust to Jesus. Maka dia akan memulihkan, dia akan menyembuhkan engkau. Dan dia berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Itu adalah sebuah personal guarantee from the Jesus Christ for this woman. Dan dia pergi dengan selamat, sembuh dari sakitnya. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Mari tunduk kepala jika Anda punya persoalan seperti yang dihadapi wanita ini. Saya akan berdoa bagi Anda. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahkan yang mendengarkan siaran ini, apapun sakitmu, boleh taruh tangan kanan Anda pada bagian-bagian tubuh yang sakit. Beriman, arahkan hati, roh, jiwa, dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Dan ucapkan di tempat di mana engkau ada, asal kujama saja jubahnya, aku pasti sembuh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengar dan membaca dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34, bagaimana wanita ini, Markus menceritakan kronologinya selama 12 tahun sakit pendarahan. Dia sudah menghabiskan segala uang sehingga habis segala hartanya dan keadaannya tambah buruk. Dia datang kepada Yesus, Yesus menyembuhkan dan menyelamatkannya. Hari ini jika ada di antara pendengar yang sakit Tuhan dan belum sembuh, hamba berdoa oleh bilur-bilur kuasa darah Tuhan Yesus, bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, hamba tolak, hamba patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan. Bawa penebusan, bawa kesembuhan, dan bawa berkat, dipulihkan divine healing and blessing. Tuhan, pagi hari ini terjadi bagi yang mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Dan Alkitab berkata, pergilah dengan selamat. Hamba juga berkata, saat ini disembuhkan, Anda telah disembuhkan oleh imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan. Dan jalanilah hidup keselamatan dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Bapa, kami berdoa, terima kasih buat pemulihan, kesembuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Testimoni yang mendengarkan siaran ini yang telah disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Hamba berdoa hari ini memberkati Presiden kami Joko Widodo. Tuhan memberkati dengan semua menteri yang ada. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati segala pilihan dan keputusan yang diambil untuk bangsa ini di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit ini. Para menteri yang ada, Tuhan memberkati. TNI Polri, Tuhan berkati. DPRD, Tuhan berkati. Kejaksaan dan Pengadilan, Tuhan berkati. Secara trias politika, Tuhan, yudikatif, legislatif, dan eksekutif, Tuhan berkati. Kami berdoa buat Provinsi Bali. Tuhan memberkati Provinsi Bali, gubernur yang ada dengan para Tuhan Bupati, Wali Kota. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati sehingga speed recovery. Tuhan, Bali raise up with stronger spirit. Bali bangkit dengan roh untuk yang kembali, Tuhan, untuk pemulihan. Tuhan, speed recovery bagi ekonomi Bali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua keputusan-keputusan strategis yang ada, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi 8 kabupaten di Pulau Bali, 1 kota Madya, Tuhan memberkati. Teristimewa bagi kota kabupaten kami. Kami berdoa bagi bupati kami, Bapak Nengah Tambo dan Bapak Krishna. Tuhan, Engkau memberkati Pak Ipat. Tuhan memberkati kepimpinan mereka untuk proses-proses pembangunan di Kabupaten Jembrana. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati semua perangkat SKPD yang ada. Trias Politika, Tuhan, Forkominfo, Tuhan memberkati di dalam kepimpinan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan. Tuhan memberkati pembangunan-pembangunan yang dikerjakan di kabupaten ini. Tuhan Yesus memberkati masyarakat Jembrana sehingga 2026 Jembrana Mas, Tuhan memberkati. Kami berdoa, mengucap syukur semua speed recovery ekonomi bagi Jembrana, Tuhan, sehingga pembangunan bidang ekonomi sehingga masyarakat tercipta lapangan pekerjaan, masyarakat bisa bekerja dan masyarakat Jembrana bisa bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati kota kami memberkati Tuhan seluruh perangkat Tuhan yang ada di radio ini. Tuhan memberkati Pak Pande, memberkati Bu Yumel,
dan semua kru yang ada. Tuhan Yesus memberkati mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan, situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan mereka, Tuhan biarlah pilihan dan keputusan mereka, Tuhan keputusan-keputusan yang benar. Tuhan tolong semua pekerjaan mereka, berikan kerajuan, berikan kerajinan kepada mereka satu persatu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati radio ini, radio tetap menjadi berkat. Mari sahabat yang diberkati oleh Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Allah menghadapkan wajah kepada kita, menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Sepanjang hari ini kita bekerja, melakukan pekerjaan apapun seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat ini kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama kita boleh berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.